Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 19. Jumpa di acara. Herdi, Bastian dan Vanrius setuju dengan rencana yang diutarakan Bima. Meski resiko Reni tertangkap, mereka sudah memiliki rencana cadangan. Herdi segera melaksanakan perintah Bima merekrut bodyguard bayangan untuk mengawal Reni. Sehari sebelum pesta ulang tahun perusahaan Arebeon Corp. Dan pertunangan Rido dan Amanda, Nur kembali memeriksa semua persiapan pesta. Dia juga meminta anggota teamnya untuk memeriksa banner besar yang digantung di luar dan lantai teratas gedung Hotel JK International. Saat tengah memeriksa semua persiapan, Nur melihat begitu banyak pria berjas hitam dan anggota kepolisian yang menyisir seluruh area Hotel JK International. Pengamanannya ketat banget, gumam Nur memperhatikan para pria berjas mengatur posisi dan memeriksa setiap tamu. Nur berjalan tanpa melihat di depannya, hingga bruk. Tubuh Nur menabrak seseorang di depannya hingga dia hampir terjatuh. Dengan sigap tangan orang itu meraih pinggang Nur yang langsing. "Au! Mama, maaf saya Ti." Ucapan Nur terhenti saat melihat orang yang ditabrak dan meraih pinggangnya. "Aduh, kenapa ketemu sama si cowok rese ini lagi?" Gumam Nur berusaha melepaskan tangan Bima. Ya, orang yang ditabrak Nur adalah Bima Arsenal yang datang untuk memeriksa pengamanan yang dikerahkannya. Nur langsung berdiri dengan sikap sempurna. Dia sedikit membungkukkan badannya dan segera berlalu pergi dari hadapan Bima. "Jika Nona Nur menuduhku mempermainkan dan membalas dendam pada Nona atas tindakanku. Lalu sikap Nona yang sengaja menabrakkan diri padaku, apakah bisa aku kategorikan Nona ingin membalas dendam padaku?" Kata Bima melangkahkan kakinya berlalu pergi meninggalkan Nur sendirian. Nur diam di tempatnya berdiri, dia merasa sangat kesal saat mendengar ucapan Bima. "Kesel gue. Siapa juga yang sengaja menabrak dia? Dasar cowok rese." Gumam Nur menatap kesal ke arah Bima berlalu. Senyum terkembang di wajah Bima yang sempat galau beberapa hari sebelumnya. Dia sangat senang melihat Nur tampak kesal dan marah padanya. Herdi dan beberapa bodyguard saling bertatapan saat melihat ekspresi Bima dengan senyum senang. "Sepertinya Tuan Muda senang bertemu dengan Nona tadi," gumam Herdi dan bodyguard Bima. "Hehem, Herdi, apa semuanya sudah melaksanakan tugasnya?" Bima kembali ke ekspresi dingin dan datar. "Sudah Tuan Muda, kita juga sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan juga ada beberapa bodyguard bayangan. Jika ada yang mencurigakan mereka akan segera bertindak," jelas Herdi. "Bagaimana dengan undangan? Apakah semuanya klien kita menerima undangan?" tanya Bima melihat semua persiapan dan keamanan di hotel milik keluarganya. "Sudah Tuan, kemarin 3 hari sebelumnya kami sudah mengirim undangan pesta pada klien dan tamu penting lainnya," kata Herdi. "Bagus, periksa semua dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan," kata Bima. "Baik Tuan Muda." Herdi segera memerintahkan bodyguard untuk menyisiri setiap area memastikan keamanan dan kenyamanan tamu saat pesta besok. "Herdi, sudah ada info tentang orang yang mengikuti Reni?" "Maaf Tuan Muda, saat ini kami belum dapat info apapun." Saat orang-orang mendekati, mobil itu bergegas pergi, jelas Herdi. "Tetap terus awasi, jangan sampai lengah," perintah Bima. "Baik Tuan Muda." Herdi sedikit membungkuk dan meninggalkan Bima untuk memberitahu pada para pengawal dan pihak kepolisian untuk memperketat penjagaan. Di sisi lain, tepatnya di balik sebuah pintu, tampak beberapa pasang mata yang terus mengawasi pergerakan semua orang. Senyuman menyeringai dan menakutkan terlihat di wajah mereka, menanti kesempatan untuk melaksanakan rencana yang telah mereka susun. Nur tampak sangat kesal memasuki ruang pesta untuk melihat persiapan terakhir di sana. Maya sedang duduk di kursi menikmati cemilan menatap pada Nur.
Kenapa sih Sai? Datang-datang udah kayak mau makan orang, asyik menikmati cemilan yang tersedia. Kilatan mata tajam Nur menusuk dan merinding membuat Maya tersedak makanan yang sedari tadi dimakannya. Huk, huk, huk. Maya terbatuk-batuk lalu meraih minuman di dekatnya. Makanya kalau makan ya makan aja. Nggak usah pakai ngomong, jadi keselakan. Huk, ini. Huk, gara-gara lu juga. Datang ke sini dengan mood jelek. Sorry, abisnya gue kesel banget matu orang. Kesel ama siapa sih Sai? Bima masuk ke ruang pesta yang sudah selesai dengan segala persiapannya. Matanya menangkap sosok Nur sedang berbicara dengan Maya. Bima mendekat ke arah mereka dan berdiri di belakang Nur. Maya yang ingin memberitahu keberadaan Bima, dicegah oleh Bima dengan meletakkan jari telunjuk di depan bibirnya. Ama orang gak penting yang hanya mengambil kesempatan, kesal Nur membuat Bima kesal. Maya ingin sekali menutup mulut Nur yang to the point. Jadi aku adalah orang yang gak penting dan mengambil kesempatan dari Nona. Tanya Bima dengan senyum terpaksa menahan kesalnya, mata Nur terbuka sempurna mendengar suara Bima yang ada di belakangnya. Mati gue. Kenapa nih cowok rese ada di sini? Dia juga dengar apa yang gue bilang tadi. Gumam Nur dalam hati. Bima memberi kode pada Maya dan pekerja yang lain untuk keluar dari ruangan pesta. Setelah semuanya keluar, Nur masih tidak berani membalikkan badannya. Kenapa Nona diam saja? Kemana perginya keberanian Nona yang tadi? Tanya Bima. Nur membalikkan badannya dan melihat ke arah Bima. Jika Tuan tidak terima saya berkata begitu, Tuan bisa membalas memaki saya juga bukan? Mata Nur menatap mata Bima. Bima berjalan maju membuat Nur melangkah mundur hingga tubuh bagian belakang Nur terhalang meja. Bima kembali mengungkung Nur dengan tangan kekarnya. Setelah menuduhku mempermainkan, membalas dendam dan sekarang orang yang tidak penting, Bima menatap mata Nur mencari sebuah jawaban. Mengapa Tuan melakukan ini? Apakah ini kesenangan baru Tuan, mengambil kesempatan, membalas dendam dengan mempermainkan orang itu? Nur tampak kesal. Jika hal itu bisa membuatmu terus memikirkanku, akan aku lakukan. Wajah Bima begitu dekat dengan Nur. Dapat dirasakan oleh Nur hembusan hangat nafas Bima, tangan kanan Bima meraih sedikit rambut panjang Nur yang tergerai. Perlahan dikecupnya rambut yang ada di genggamannya, matanya menatap tajam pada Nur. Wajah Nur merona, jantungnya berdegup kencang. Nur lalu mendorong Bima. Dia berdiri di depan Bima menatap matanya. Apa sebenarnya yang Anda inginkan dari saya Tuan? Bima melangkah maju mendekatkan wajahnya ke telinga Nur dengan membisikkan sesuatu. Aku ingin kamu. Bima kembali mundur beberapa langkah, dia melihat ekspresi wajah Nur yang terkejut dengan apa yang diucapkannya. Bima melihat Herdi datang dan memberi kode, dia tersenyum melihat Nur yang menatapnya dengan bingung. Bima melangkah pergi meninggalkan Nur sendiri. Maya melihat Bima pergi bersama Herdi segera menghampiri Nur di ruang pesta. Nur, Nur, Nur. Iya Maya. Gue nggak budek. Nggak usah teriak-teriak Mei. Akika manggil lu dari tadi, malah nggak lu acuhin. Kenapa sih? Terus tadi Tuan Bima ngomong apaan ama lu Sai? Nur menatap Maya yang sangat penasaran, lalu dia menatap ke arah Bima yang melangkah pergi meninggalkan ruangan pesta. Nggak ada, Nur kembali memeriksa pekerjaannya. Pikirannya tidak fokus dengan apa yang diucapkan Bima padanya. Cantika datang menghampiri Maya dan Nur di ruang pesta. Nur, semuanya sudah beres. Tanya Cantika melihat ruangan pesta terlihat mewah dan indah. Nur masih larut dalam pikirannya tidak menjawab pertanyaan Cantika. Nur, kenapa Mei? Tanya Cantika melihat Nur termenung. Nggak tahu juga Akika.
Tadi Tuan Bima kesini ngomong ama si Nur. Terus Tuan Bima pergi Nur, udah kayak orang linglung, jelas Maya. Apa yang mereka omongin ya? Tanya Cantika, Maya menggigitkan bahunya. Cantika memegang pundak Nur. Dari tadi Mbak manggil kamu loh, Nur. Kamu kenapa? Ada masalah? Tanya Cantika. Mbak. Nggak ada apa-apa kok Mbak, Nur cuma capek aja, alasan Nur. Kalau semua udah beres kita balik sekarang aja, istirahat buat besok, ajak Cantika. Oke deh Mbak, kata Nur menyudahi semua pekerjaan yang sudah rampung. Nggak sabar nunggu besok ngeliat lu berdua pakai gaun pesta rancangan akikah, kata Maya berjalan beriringan dengan Nur dan Cantika. Gue besok kerja Mei, mana bisa pakai gaun. Pasti sulit banget, kata Nur. Ya. Kok gitu sih Nur? Padahal kan Akika udah nyiapin gaun buat lu, Maya sedih Nur tidak bisa memakai gaun rancangannya. Nggak mungkin gue pakai gaun Mei, lu kan tahu gue bakalan mondar-mandir terus buat mastiin semua berjalan lancar, jelas Nur. Betul kata Nur Mei, bakalan ribet kalau pakai gaun. Kita mesti profesional mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, kata Cantika mengingat betapa sibuknya mereka nanti. Lu jangan sedih Mei, kan masih ada Mbak Cantika yang bisa pakai gaun rancangan lu, kata Nur menghibur Maya. Maunya Akika sih, gaunnya lu berdua pakai biar bisa kembaran gitu. Tapi ya mau gimana lagi namanya juga kerjaan, tapi lain kali you mesti pakai gaun rancangan Akika. Oke. Kata Maya. Iya emakku yang bawel. Kata Nur membuka pintu mobil Cantika dan duduk manis di samping kemudi. Mereka masing-masing kembali ke apartemen untuk mengistirahatkan tubuh lelah mereka. Hari H Pesta Arebeon Corp. Nur sudah datang ke Hotel JK International. Nur tampil dengan menawan memakai baju kemeja putih dengan aksesoris mutiara di leher baju yang tanpa kerah. Menggunakan blazer berwarna biru tua senada dengan celana dasar perempuan. Nur sengaja memakai blazer menutupi tangannya masih diperban. Tampilannya elegan dengan memakai sandal high heels berwarna biru. Kali ini Nur mengikat rambut dengan gaya ponytail, semakin membuatnya menawan. Para tamu sudah berdatangan dan menempati tempat duduk yang tersedia di ruangan pesta yang begitu besar dan megah. Beberapa tamu undangan memuji konsep acara yang berkelas dan megah. Di lobi Hotel JK International, pengamanan begitu ketat dengan walkthrough metal detektor di setiap pintu masuk ruangan pesta. Nur tampak mondar-mandir di dalam ruangan pesta memberi arahan pada anggota teamnya. Tangan kanannya memegang walkie-talkie berukuran kecil. Walaupun tidak memakai gaun pesta, Nur tampil dengan sangat cantik, elegan dan menawan. Banyak pasang mata menatapnya, terutama pria yang juga teman dan klien perusahaan Arebeon Corp. Tidak berapa lama, sang bintang acara keluarga Arsenal datang memasuki ruangan pesta. Siska dan Sutomo begitu serasi, mereka tampil begitu menawan. Kedatangan mereka diiringi dengan Oma Ayu yang digandeng Rido, dan Bima bersama Reni. Diikuti dengan keluarga Amanda di belakang keluarga Arsenal. Para tamu mulai membicarakan keluarga Arsenal dan keluarga Handoko. Wow benar-benar pasangan yang serasi dan sederajat ya. Kaum elit emang pantasnya sama kaum elit. Kalau sama kita bagaikan pungguk merindukan bulan. Berbagai komentar terlontar dari para tamu undangan, berbagai komentar terdengar oleh Nur. Hatinya semakin menciut dan sakit saat mendengar beberapa komentar yang secara tidak langsung juga menyinggungnya. Benar kata mereka, kaum elit hanya pantas bersanding dengan kaum yang sederajat. Gue harus tahu diri jika gue nggak sebanding ama mereka, kata Nur dalam hati memperhatikan kedatangan keluarga Arsenal.
Cantika dan Maya baru datang menghampiri Nur yang sibuk mengatur para pelayan untuk menyebar memberikan minuman pada para tamu. Nur, lihat itu keluarga Arsenal, kata Maya sedikit heboh. Jangan norak dong Mei, tenang, kata Cantika melihat ke sekeliling yang menatap mereka karena kehebohan Maya. Mata Nur melihat ke arah yang ditunjuk Maya. Itu bukannya. Nur tampak begitu terkejut dengan apa yang dilihatnya. Napa sih Say? Lu kenal? Tanya Maya. Yang di depan itu, Nyonya Siska dan Tuan Sutomo, Tante Meiling yang mengenalkan mereka ke gue. Dan yang di belakang itu Oma Ayu, lu ingatkan cerita gue tentang nenek yang hampir diserempet mobil. Nah beliau itu nenek yang gue tolong, jelas Nur baru mengetahui jika Siska, Sutomo dan Oma Ayu adalah bagian dari keluarga Arsenal. Mata Nur tertegun saat melihat Bima tampil dengan begitu sempurna memakai tuxedo yang dirancang oleh perancang terkenal, dia berjalan bersama seorang perempuan yang tampil dengan begitu cantik dan menawan. Ada rasa sakit dan sedih terasa di hati Nur. Ternyata dia sudah memiliki pendamping, syukurlah kalau begitu. Gumam Nur dalam hati, tatapan matanya tampak begitu sedih. Nur kembali melanjutkan pekerjaannya meninggalkan Maya dan Cantika di ruangan pesta, dia lalu mengecek persiapan untuk acara pertunangan Rido dan Amanda. Dia mengerahkan anggota teamnya untuk mempersiapkan kue untuk memulai acara. Walkie-talkie yang dipegangnya tak henti-hentinya berbunyi, pikiran Nur pun teralihkan dengan begitu banyaknya pekerjaan. Rasa sakit dan pedih di hati Nur hibur dengan pekerjaan. Cantika melihat Bima menggandeng tangan perempuan cantik. Mei, lihat tuh. Tuan Bima datang bareng siapa? Cantik banget. Kata Cantika melihat perempuan berjalan beriringan dengan Bima. Tunggu Akika, ingat, cewek yang digandeng Tuan Bima itu kalau nggak salah adiknya Reni Arsenal, dia jarang banget diekspos karena lagi lanjutin kuliahnya di Ko, jelas Maya membuktikan dirinya fans Bima. Loh Nur mana Mei, bukannya tadi ada di samping kamu? Tanya Cantika. Iya. Mana orangnya ya? Tadi kan di samping Akika, kini Maya ikut mencari-cari keberadaan Nur. Maya memanggil salah seorang anggota tim mereka menanyakan keberadaan Nur. Mbak Nur lagi ngecek persiapan pertunangan Tuan Rido dan Nona Amanda Kak, kata anggota itu. Ya udah, kembali kerja sana, perintah Maya. Tika, menurut Akika Nur pasti salah paham ama tuh Hawa. Jadi dia menghindar dengan keluar dari ruangan ini, kata Maya. Kita cari dia, ngasih tahu dia kalau cewek itu adiknya Bima. Entar dulu Tika, jangan kasih tahu Nur. Loh kenapa? Biar Nur bisa jujur ama perasaannya, udah tahu suka tapi masih aja membohongi diri sendiri. Kasian Nur dong, Mei. Untuk jujur ama perasaan sendiri, nggak apa-apa galau bentar. Biar dia tahu bagaimana perasaannya sendiri ke Tuan Bima. Terserah kamu Mei, Cantika mengambil minuman di sampingnya. Sebuah tangan juga ikut meraih minuman itu, Cantika melihat ke arah pemilik tangan itu. Herdi berdiri di sampingnya dengan tersenyum manis. Herdi, Cantika melepaskan tangannya dari gelas minuman yang juga dipegang Herdi. Silahkan, Herdi memberikan minuman itu pada Cantika. Nggak usah buat kamu aja. Aku nggak terlalu haus kok, tolak Cantika. Aku ngambil ini memang buat kamu kok, kata Herdi seraya mendekati Cantika dan berbisik di telinganya. Kamu sangat cantik malam ini, puji Herdi terpukau dengan penampilan Cantika. Wajah Cantika bersemu merah mendengar pujian Herdi. Aduh panas banget, di mana-mana ada api asmara. Lupa ama Akika yang dari tadi melongo sendirian, sindir Maya membuat Cantika dan Herdi salah tingkah. Bagi mereka yang kasmaran dunia itu milik mereka.
Kita yang jomblo ya pada ngontrak, sindir Vanrius dan Bastian ikut bergabung dengan Cantika, Maya dan Herdi. Cantika dan Herdi hanya tersenyum saat menjadi bahan celetukan oleh Vanrius, Bastian dan Maya. Oh ya Nur mana? Kok dari tadi nggak kelihatan batang hidungnya? Tanya Vanrius. Is, kok nanyain Nur? Akika kan ada di sini buat nemenin Vanrius dan Bastian. Maya mengedipkan sebelah matanya pada Bastian dan Vanrius. Mereka yang mendapat kedipan mata langsung menggaruk kepala mereka yang tidak gatal. Mei, jangan genit ya. Entar aku laporin ke Leo, ancam Cantika ke Maya. Lilistika, lu nggak asik. Boleh dong sekali-kali Akika cuci mata, kata Maya kesal. Kalau mau cuci mata nggak di sini Mei, pakai obat mata juga bisa, kata Cantika. Mereka tertawa mendengar celetukan Cantika pada Maya. Acara pesta pun dimulai, MC acara mulai membuka acara dengan kata sambutan dari Bima sebagai CEO, lalu dilanjutkan dengan pemotongan kue. Acara berjalan dengan baik tanpa kendala apapun. MC acara kemudian mempersilahkan keluarga Arsenal dan keluarga Handoko untuk naik ke atas panggung. Sutomo memberi sambutan dan ucapan terima kasih pada semua tamu. Baiklah, di hari yang bersejarah ini, saya Sutomo Arsenal mengucapkan terima kasih pada saudara-saudara sekalian sudah mau menyempatkan hadir di pesta ulang tahun Arebeon Corp. Di hari yang bahagia ini saya ingin mengumumkan putra pertama saya Rido Arsenal akan segera mempersunting kekasihnya Amanda Putri Handoko putri tunggal keluarga Handoko. Sutomo mengakhiri sambutannya, lalu memberikan mic pada Rido. Dia berdiri di samping Siska dan merangkul pinggang istrinya. Rido mulai berbicara di hadapan semua tamu undangan dengan memegang tangan Amanda. MC acara membantu memegang mic agar suara Rido dapat terdengar oleh semua tamu yang hadir. Amanda, berjuta rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara kamu selalu membuatku bahagia. Kamu adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan, yang benar-benar aku inginkan hanyalah kamu untuk selalu di sini ada untukku. Amanda di hadapan kedua orang tua dan para hadirin, Rido mengambil cincin yang dibawakan oleh Reni adiknya. Maukah kamu menjadi pendampingku dalam mengarungi bahtera kehidupan, bersamaku dalam suka maupun duka? Will you marry me? Ungkapan cinta dan lamaran dari Rido sukses membuat luluh semua hati perempuan yang ikut hadir. Mata Amanda berkaca-kaca mendengar ungkapan cinta dan lamaran dari kekasih hatinya Rido. MC lalu membantu memegangi mic untuk Amanda. Rido, aku memilihmu menjadi imam dalam kehidupanku, menjadi pelengkap dari segala kekuranganku, di hadapan kedua keluarga kita dan semua yang hadir aku menerima lamaranmu. Jawaban Amanda disambut tepuk tangan oleh semua tamu yang hadir. Kedua keluarga saling memberi selamat pada Rido dan Amanda, selanjutnya para tamu dihibur dengan penampilan artis yang diundang Bima. Nur tersenyum, acara yang dia dan Teamnya buat akhirnya berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun. Dia memperhatikan acara itu dari kejauhan, ada rasa sedih saat Nur melihat Bima yang terlihat mesra dengan gadis yang datang bersamanya. Dasar cowok rese, ternyata dia udah punya cewek. Dia terus gangguin dan ngambil kesempatan dari gue, padahal dia udah punya cewek yang sangat cantik. Kalau bukan klien penting di kerjaan gue udah gue bikin perkedel tuh cowok rese. Kata Nur dalam hati kesal dan marah pada Bima. Dia pergi ke toilet untuk membasuh mukanya dan memperbaiki riasannya. Kenapa gue jadi kesal gini? Nur, kamu harus fokus, kata Nur pada diri sendiri di depan cermin. Nur kembali ke ruang pesta mengecek makanan dan minuman. Maya melihat Nur langsung mendekatinya. Say, dari mana aja sih? Ngilang mulu, kata Maya menggandeng tangan Nur. Gue kan lagi kerja Mei, lu nggak lihat kerjaan seabrek gini.
kata Nur memperlihatkan pekerjaannya. Udah istirahat dulu, ingat tuh tangan belum sembuh betul, kata Maya mengingatkan Nur dengan tangannya yang masih sakit. Nur menuruti Maya untuk beristirahat sebentar, Cantika dan Herdi ikut bergabung dengan Maya dan Nur. Begitu juga dengan Vanrius dan Bastian yang tidak mau ketinggalan. Akhirnya gue bisa ketemu sama bidadari, kata Vanrius melihat Nur. Bidadari. Nur bingung mendengar perkataan Vanrius. Nggak usah didengar omongan si somplak ini Nur. Dia lagi korslet jadi ngomongnya ngaco, kata Bastian. Nur tersenyum melihat tingkah Vanrius yang kesal dengan ucapan Bastian. Oh ya? Bastian makasih ya atas ponselnya, kata Nur. Ponsel. Bastian tampak bingung dengan ucapan Nur. Herdi dengan cepat memberi kode pada Bastian untuk tidak mengatakan apapun. Ah iya. Iya semoga kamu suka dengan ponselnya, kata Bastian mengiyakan walau sebenarnya dia tidak tahu menahu tentang ponsel yang dibicarakan Nur. Herdi menghela nafas lega saat Bastian bisa diajak kerja sama. Kapan lu beli pon? Perkataan Vanrius terputus saat Herdi menginjak kakinya. Au, sakit Herdi. Lu senang banget nginjek kaki gue, lu ada kesal apa sih sama gue? Tanya Vanrius menahan rasa sakit di kakinya. Sorry Van, tadi ada kadal lewat dekat kaki lu. Makanya gue injek aja, ternyata tuh kadal larinya cepet banget, kata Herdi memberi alasan. Lu bapak kadalnya. Lu kira kagak sakit nih kaki diinjakin mulu, keluh Vanrius. Nur tersenyum begitu manis melihat tingkah Vanrius dan Herdi, senyumannya sukses membuat pria di sekitar menjadi terpikat padanya. Tak terkecuali Bima, saat ini dia sedang berdiri bersama keluarganya menatap Nur dari kejauhan. Para tamu mengucapkan selamat pada Sutomo dan keluarganya. Selamat Tuan Sutomo, pesta Anda sangat bagus dan sukses. Bisakah Anda merekomendasikan EO yang bertanggung jawab atas pesta ini? Tanya salah satu tamu yang begitu tertarik dengan pesta hasil rancangan Pearl Stars. Terima kasih Tuan, tapi maaf untuk sementara kami tidak bisa memberi rekomendasi pada Anda karena EO ini akan mengatur acara pernikahan kakakku, kata Bima menolak merekomendasikan Nur pada kliennya yang lain. Baginya Nur hanya miliknya dan tidak boleh ada siapapun yang mendekatinya. Bersambung.